Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita di blok 1 ibadah keluarga dalam Sarasean. Marilah kita mulai ibadah Sarasean ini. Ibadah Sarasean pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan memuji Kidung Jemaat nomor 144B ayat 1. Suara Yesus ku dengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dulu berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena pada malam hari ini Engkau telah memberi kami jalan untuk berkumpul bersama-sama merenungkan atas firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir di tempat ini sehingga firman-Mu bisa dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan kebaktian Sarasean ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats pada malam hari ini yaitu dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kedua. Begini bunyinya. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu, kami ulangi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu seperti sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Pada malam hari ini renungan kita beri judul persekutuan orang beriman. Itu kita bagi menjadi berapa bagian, yaitu persekutuan orang beriman bisa dikategorikan 5. Yang pertama, persekutuan di dalam Alkitab. Yang kedua, persekutuan dalam keluarga. Yang ketiga, dasar dan tujuan persekutuan. Keempat, ciri-ciri persekutuan. Dan kelima, tugas dan panggilan sebagai persekutuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata persekutuan adalah salah satu kunci yang penting di dalam Alkitab. Disebutkan ada persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan saudara seiman dalam Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini adalah merupakan suatu persekutuan pada waktu Rasul Paulus di dalam penjara. Ini orang Filipi datang mengunjungi Rasul Paulus ke penjara dan membawakan makanan, membawakan apa yang diperlukan Rasul Paulus di dalam penjara. Itu merupakan sebuah panggilan, sebuah ikut memikul tanggung jawab persekutuan di antara Rasul Paulus dan orang Filipi. Itulah persekutuan yang sering digunakan pada waktu masih Rasul Paulus masih bersama-sama mengajar atau memberitakan firman Tuhan kepada orang Filipi. Kata persekutuan itu bisa atau perkumpulan. Tapi kalau perkumpulan itu kita bisa analisa. Kalau perkumpulan itu kita manusia kepada manusia. Tapi kalau persekutuan itu kita manusia bersekutu dengan Tuhan, yaitu di dalam Alkitab. Untuk persekutuan dengan Tuhan itulah dinamakan persekutuan orang yang beriman. Kalau hanya kita persekutuan dengan orang-orang yang kurang beriman atau lain di iman kita, itu bukannya persekutuan. Tapi ada yang mementingkan persekutuan manusia dengan Allah, mementingkan persekutuan antara saudara seiman. Itulah persekutuan. Keduanya tidak bisa dipisah. Bahwa persekutuan dengan Allah dan juga diterapkan dalam persekutuan dengan saudara
sebab tidaklah mungkin orang mengambil bagian dalam persekutuan di gereja tanpa melakukan persekutuan dengan Allah. Sebab Sang Kepala Gereja adalah Tuhan sendiri. Di dalam Alkitab, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita yang setia. Jadi kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Itulah karena Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang setia. Karena persekutuan sangat penting dan percaya kepada pengajaran Sang Kristus, maka kepercayaan mereka tetap bersatu. Itulah yang dilakukan orang-orang Filipi terhadap Rasul Paulus. Berkumpul di bait Allah, mereka juga berkumpul di dalam persekutuan di rumah masing-masing dan memuliakan Tuhan Allah kita Yesus Kristus, membagi-bagikan roti, membagi-bagikan minuman. Itulah yang dilakukan persekutuan dengan Allah dan dengan saudara kita yang seiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya adalah hal yang murni, tidak murni pribadi, meskipun Allah menyapa kita secara pribadi dan satu persatu, tetapi itu tidaklah menjadikan iman sebagai hak milik pribadi, dan sebetulnya tidaklah bisa lepas dari persekutuan dengan saudara-saudara seiman, karena saudara-saudara seimam mendukung kepercayaan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, baik secara pribadi maupun secara perkumpulan di dalam gereja. Itulah karena Kristus sendiri sudah memecahkan roti, mengucap syukur dengan anggur sebagai ganti yang kita percayai pada saat ini, yaitu tubuh dan darah Kristus. Karena kita pengikut-pengikut Kristus yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam persekutuan, untuk yang kedua persekutuan keluarga, yaitu keluarga adalah merupakan persekutuan kelompok kecil, kesatuan kelompok kecil yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Kalau keluarga besar bisa dikatakan kakek, nenek, saudara, atau kakak ipar, juga keponakan, atau yang disebut keluarga besar dari satu keturunan yang sudah mempunyai keluarga sangat banyak. Itulah persekutuan di dalam keluarga adalah yang paling kecil untuk kesatuan sosial di dalam keluarga kita. Persekutuan ini berlaku dalam kehidupan di tengah keluarga kita. Juga manunggal dengan karya Tuhan, maka kita berdampak positif, di mana kehidupan di tengah keluarga akan berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, itu di dalam Korintus 12 ayat 12 sampai 31, Bapak Ibu, kalau yang ini silakan baca. Kita itu diibaratkan persekutuan kita supaya jangan terjadi perpecahan. Kita harus saling memperhatikan, karena
Jika salah satu anggota kita yang menderita, semua ikut merasakan, seperti anggota tubuh kita terdiri dari beberapa bagian. Ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata. Satu tubuh itu, jika kalau kita satu yang sakit, maka tubuh kita merasakan sakit semua. Disinilah letak kita memperhatikan, jangan saling ada perpecahan di antara kita. Itu yang harus kita jaga, karena umpama pohon kita sebagai ranting-rantingnya. Kalau ranting tidak berbuah, apa gunanya? Itulah arti persekutuan yang kita hadapi pada saat ini. Kalau persekutuan dalam keluarga, dalam Yohanes 15 ayat 4 dengan 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting. Kalau ranting tidak bisa menghasilkan buah, maka ranting tersebut akan dipotong dan dibuang, mungkin dibakar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keluarga persekutuan mewujudkan di tengah misbah keluarga, maka keluarga itu akan selalu bersama dengan Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Terbangunnya kesehatian berawal dari persekutuan atau patunggilan. Dalam Filipi 2 ayat 1-6 tadi, kita bisa baca kembali. Ketika keluarga yang merupakan kelompok kesatuan yang kecil sudah menyatu, bahwa kelompok dalam sosial yang lebih besar di tengah gereja, di mana tempat berkumpulnya orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan untuk menuju ke terang Kristus, dan terang itu bersinar menerangi kegelapan dunia, dan dunia akan mengenal siapa Sang Kristus yang kita imani itu. Itulah untuk keluarga sebagai persekutuan yang terkecil. Kalau dasar dan tujuan persekutuan, kalau di dalam gereja Kristen Jawi Wetan, adalah panggilan Tuhan Allah kepada semua orang beriman supaya menjadi satu dengan bagian-bagian tersusun rapi, serta menjalankan fungsi masing-masing sebagaimana mestinya. Jadi di dalam persekutuan, di dalam gereja juga ada perkumpulan masing-masing, ada kelompok masing-masing, seperti siapa yang mengurusi gereja, siapa yang ini. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang ditunjuk oleh Tuhan untuk berpartisipasi atau memikul beban yang sudah ditetapkan atau yang sudah dipertanggungjawabkan masing-masing yang dibebani. Dan tujuan adanya persekutuan-persekutuan dalam gereja Jawi Wetan adalah untuk menjadi teladan bagi seluruh ciptaannya yang ikut serta dalam melaksanakan rencana karya Tuhan. Itulah dasar dan tujuan persekutuan di dalam gereja, karena Tuhan sudah menunjuk para kelompok-kelompok untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana yang diamanatkan Tuhan kepada kita masing-masing. Untuk ciri-ciri persekutuan yang berpusat kepada Yesus Kristus, yang dilakukan dan ditandai dengan pemberitaan firman Tuhan dengan sakramen. Ini yang pertama. Jadi karena kita di dalam persekutuan pasti ikut persekutuan
yang ditandai dengan sakramen, yaitu perjamuan kudus, karena Tuhan sendiri sudah mengorbankan dirinya lebih besar daripada kita di kayu salib. Tujuan persekutuan hidup yang dan kerja yang dinyatakan melalui pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama. Itulah jadi persekutuan itu bisa dikatakan hubungan antara vertikal dan horizontal kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersamaan hidup yang didasari dan diikat oleh kasih, yaitu kasih Kristus. Di sini tentu saja kita selalu dalam wujud perjumpaan secara fisik dalam satu tempat dengan waktu yang sama, umpama bertemu di gereja, persekutuan di gereja dengan fisik, atau tetap kita berhadapan-hadapan. Itulah persekutuan yang kita lakukan untuk di gereja. Tetapi pada saat ini kebersamaan melalui perjumpaan virtual atau perjumpaan melalui alat komunikasi, terlebih pada saat pandemi seperti saat ini, di mana orang harus memperhatikan protokol kesehatan. Tapi dengan cara begitu tidak mempengaruhi iman kita kepada Kristus di dalam persekutuan. Jika persekutuan tersebut didasari dan diikat oleh kasih, kalau bahasa Jawanya itu nunggil ingka tresnan, maka sarana perjumpaan berupa apapun tetap bisa menjaga dan menguatkan ikatan orang-orang dalam persekutuan. Yang keempat, persekutuan yang manunggal, yang merupakan satu atau nyawiji. Itulah ciri-ciri persekutuan yang dapat kita pahami. Untuk selanjutnya, yang kelima, tugas dan panggilan sebagai persekutuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas dan panggilan sebagai persekutuan di mana setiap warga bisa merasakan ikatan kebersamaan dan memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera untuk persekutuan kita bersama di dalam Kristus. Yang kita imani adalah sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dan bangsa yang terpilih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah bangsa-bangsa yang terpilih dari para budak. Karena kita sudah dipilih, kita mau berbuat apa lagi? Setidak-tidaknya kita harus menjalankan persekutuan dengan iman yang baik tadi, entah itu merupakan perbuatan, entah itu merupakan panunggaling rasa. Panunggalin rasa itu, kalau Bapak itu satu iman dengan saya, maka saya juga ikut sakit, sama seperti tubuh yang kita punyai ini. Jadi ada bagainya masing-masing, dan kita ikut bertanggung jawab terhadap keberadaan dan hidup persekutuan di dalam gereja atau di jemaat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan keberadaan persekutuan ini. Kita semakin tumbuh dan semakin luas, besar kerajaan Tuhan di dalam dunia ini, sehingga kita mampu menjadi berkat orang lain. Atau tuwuh, bahasa Jawanya tuwuh. Tuwuh itu apa? Bertumbuh. Ngeremboko itu rindang, banyak daun, itu ngeremboko. Dan ngetokake uwoh kang becik, menghasilkan buah-buah yang baik. Tentunya Bapak Ibu tidak asing lagi kalau buah-buah apa yang baik itu di dalam Alkitab mungkin sudah hafal. Jadi tidak bisa saya uraikan lagi karena mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semua. Jadi kalau kita bertumbuh baik sebagai ranting tadi dan menghasilkan buah, itulah persekutuan iman yang kita bangun pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan persekutuan, sarasian persekutuan orang benar, orang beriman pada sore hari ini bisa membasahi atau mengisi hati yang luang di dalam Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan ucapan syukur atau mengumpulkan persembahan dengan Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1. Hujan berkat kan tercurah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk doa syafaat malam hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sebut dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu lagi untuk mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberi tuntunan kepada kami atas firman-firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kutanam di dalam hati kami masing-masing untuk menjadi berkat. Pada malam hari ini juga kami berdoa buat tenaga medis, pasien COVID-19 serta rumah sakit yang menampung para pasien. Garda yang paling depan, kiranya Tuhan memberi kesehatan, memberi kebijaksanaan apa yang mereka perlukan. Karena kami hanya berserah kepadamu,
karena Tuhan yang mempunyai segala kuasa kepada mereka masing-masing. Buat bangsa dan negara serta pemerintahan negara Republik Kesatuan Indonesia ini, kiranya Engkau berkati, Engkau beri kebijaksanaan kepala negara kami, Bapak Joko Widodo, serta para menteri, para kabinet yang telah Engkau tunjuk. Tuhan, berilah kesehatan kepada mereka masing-masing, biar dia bisa mengurus apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan Indonesia, dari Bapak Presiden hingga paling yang terkecil, yaitu Bapak RT. Kami serahkan juga kepada Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan serta berkat yang secukupnya. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan, beri jalan keluar. Apa yang Tuhan berikan, obat-obatan atau segala macam, kiranya Engkau memberkati, biar saudara-saudara kami biar sembuh dan dapat berkumpul dengan kami kembali, serta pergumulan saudara-saudara kami yang sakit, yang ingin mempunyai keturunan, yang akan mencari pekerjaan, Tuhan masih banyak lagi. Kiranya Engkau memberi jalan untuk keluar, jalan keluar, dan menuntun dia ke tempat yang lebih aman dan terang dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat keluarga kami, anak-anak kami yang bersekolah. Kami tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi kami punya Allah yang maha besar, yang maha tahu. Berkatilah dia, supaya dengan begitu nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga menyerahkan kegiatan Paspenkespel 2021 ini ke dalam tangan-Ku. Tuhan, kiranya Engkau telah memberi petunjuk kepada kami, atau memberi berkat kepada kami masing-masing, atau pengurus kami yang telah ditunjuk. Tuhan, berilah kebijaksanaan, biar mereka tetap berpegang pada nama-Mu, karena Engkaulah Raja kami dalam gereja ini. Tuhan, kiranya semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan memberkati untuk gereja kami, biar yang mengelola Tuhan sendiri yang memimpin. Kami tidak tahu apa-apa, karena Tuhan Maha tahu, dan Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan, sebetulnya kami berdoa lebih banyak lagi, tetapi Engkau yang Maha tahu. Semua ini dalam nama-Mu hanya kami serahkan. Mari kita berdoa dengan ajaran yang diajarkan Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyi dengan Kidung Jemaat 416 ayat 1. Tersembunyi ujung jalan. Bapak Ibu, marilah kita undur dari kebaktian sarasian orang yang beriman ini dengan kita ucapkan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kebaktian pada malam hari ini, kebaktian sarasian. Tuhan selalu memberkati. Amin.